demi mengawasi dana ini itu, dan menghindari penyelewengan dana ini itu. Biasanya kan begitu yang terjadi kehidupan di masyarakat saat-saat ini, terutama menyangkut dana desa. Nah, yang mana sering sekali kepala desa itu didatangi oleh oknum LSM untuk menanyakan dana desa ini kemana, ya kan? Dia butuh informasi secara lengkap. Tapi ujung-ujungnya oknum ini niatnya itu memeras, niatnya itu ingin mendapatkan uang, sehingga timbullah rasa khawatir oleh kepala desa apabila tidak memberikan uang atau tidak menanggapi apa yang menjadi niat dari oknum LSM ini, akan diviralkan, akan dinaikkan di media. Bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus ketahui dulu fungsi dan tugas LSM. Itu yang pertama, saya sarankan kepada kepala desa untuk memahami fungsi dan kewenangan LSM itu apa, ya. Yang kedua, ketika ada oknum LSM datang kepada kalian, hal yang kedua harus ditanyakan itu kartu anggotanya, ya, dari LSM mana, ya. Nah, setelah itu ditanyakan, mereka maunya apa? Katanya, ada apa Pak datang ke sini, maksud dengan tujuan. Misalnya, ini Pak, kami mau menanyakan tentang dana desa pada proyek ini atau bagian ini, tolong dijelaskan. Nah, cara jawabnya bagaimana nih? Harus diketahui dulu bahwa yang berwenang mengaudit dana desa itu siapa, ya, dana pemerintah kan, dana desa itu. Terus lembaga mana, badan mana, inspektorat mana yang relevan untuk mengaudit atau menanyakan dana desa tersebut. Nah, bagi oknum-oknum LSM, tanyakan juga apakah kamu sudah MOU dengan lembaga atau inspektorat pemerintah yang relevan dan yang berkewajiban untuk mengaudit dana desa. Lalu tanyakan juga oknum itu, apakah kamu ada sertifikasi auditor? Nah, biasanya oknum-oknum ini datang sebentar, niatnya peras, ketika dapat pemerasan sudah pergi. Oh, audit tidak begitu, prosesnya lama, tidak 1 jam 2 jam, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terdiri dari 64 pasal tentang keterbukaan informasi publik. Setiap badan publik itu untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu. Jadi akses bagi setiap pemohon informasi publik. Jadi informasi publik itu kita mohonkan terlebih dahulu, tidak serta-merta datang. Nah, itu harus dipahami juga kepada kepala desa, ya. Jadi sebenarnya untuk mengungkap hal ini butuh waktu lama, ya, tidak bisa 1-2 jam, tapi saya menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat pada umumnya, dan untuk selebihnya informasi bisa kalian cari di Google atau internet, ya. Nah, kalau saya jabarkan itu akan panjang, akan terdiri dari beberapa video dan setiap video itu akan durasinya lama. Tapi ini video ini membahas bagaimana kita merespon dulu pertama di awal-awal ketika ada oknum-oknum ini yang membawa nama LSM atau mengatasnamakan LSM, ya, untuk memeras kita. Jadi itu informasi publik itu terdiri dari 2. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan. Yang kedua, informasi publik yang dikecualikan. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan itu terpisah lagi menjadi 3. Informasi publik yang wajib disediakan diumumkan secara berkala. Yang kedua, secara serta-merta. Yang ketiga, informasi tersedia setiap saat. Ini pun terpecah lagi. Nah, itu nanti kalian cari sendiri, ya. Nah,
Jadi kalau yang biasanya juga alasannya itu peningkatan pengawasan dana desa. Siapa yang berwenang ini? Itu kalian cari ya. Sebenarnya yang berwenang adalah bupati dan wali kota, yang mana mereka ini biasanya ya bekerja sama dengan kepolisian, TNI Polri, atau BPK, ya, KPK, kejaksaan, lembaga swadaya masyarakat yang mana itu sudah ada SK kementeriannya, ada sertifikasi auditornya, ada MOU-nya, dan tidak serta-merta itu datangnya sendiri-sendiri perorangan, tidak. Jadi bagi kalian kepala desa, jangan takut ketika ada oknum-oknum yang mengataskan nama LSM atau oknum LSM yang nakal, ya. Datang ke kantor Anda, ke rumah Anda, menanyakan hal-hal yang seperti di awal video saya jelaskan, terima dengan baik. Ketika memenuhi unsur pemerasan, ya, maka laporkan. Jadi kepala desa juga ketika ada orang yang ingin menanyakan keterbukaan informasi publik terutama dana desa, kalian juga menyurat kepada inspektorat atau lembaga-lembaga pemerintah yang relevan, yang berwenang untuk menjawab secara teknis tentang permohonan keterbukaan informasi publik. Nah, lalu yang mau saya bahas juga, kepala desa jangan jangan khawatir dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jika kalian mengabdi kepada masyarakat, kalian dengan hati, dengan kejujuran, dengan transparansi, maka kalian akan dinilai oleh masyarakat. Dan untuk masyarakat juga, mari kita dukung setiap kepala desa yang dalam visi misinya untuk menjalankan program-program yang memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa. Terlebih ini yang biasa dilakukan oleh oknum tersebut itu adalah ancaman biasanya, ya, ingin meng-up melalui media atau pemberitaan. Harus diketahui juga oleh kepala desa bahwa di dalam dunia pers itu ya ada hak jawab dan hak bantah. Jadi ketika ada wartawan ingin mewawancari kalian, layani saja dengan baik, karena memang itu hak wartawan juga. Nah, jawab sesuai apa yang menjadi prosedur atau tata cara yang harus ditempuh, atau jawaban-jawaban yang menyenangkan hati masyarakat, atau jawaban yang memberi petunjuk. Misalkan jawabannya, ya memang betul ada oknum atau lembaga tertentu menanyakan kepada kami tentang keterbukaan informasi publik, dia menanyakan hal-hal ini, tetapi kami belum bisa menjawab hal itu karena kami akan menyurat dulu ke inspektorat atau lembaga atau apa untuk diberikan petunjuk atau apakah diperbolehkan membuka informasi ini. Karena sepengetahuan kami sebagai kepala desa, yang saya katakan tadi, ada informasi yang dibuka secara serta-merta, ada informasi yang dibuka secara berkala, ada informasi yang tersedia setiap saat, dan ada yang dikecualikan. Nah, yang mana ini yang diminta? Kita harus laporkan dulu, ya. Nah, itu menurut saya dan pengalaman saya ketika paman saya menjadi kepala desa, kebetulan saya menjadi seorang advokat, saya sarankan begitu. Alhamdulillah sampai saat ini oknum-oknum LSM itu tidak kembali lagi. Nah, jadi buat kepala desa jangan takut, buat teman-teman semuanya juga, ayo kita lawan, ya. LSM itu bagus, bermanfaat, ya, sangat bagus. Tetapi ketika ada oknum yang mengatasnamakan atau oknum yang menggunakan atau menyalahgunakan kewenangannya dalam berorganisasi atau berkecimpung di dunia LSM, maka kita bantu LSM itu, kita bantu masyarakat untuk memberantas oknum-oknum ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar bermanfaat bagi kita semua.